Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika kelas 6 SD kurikulum 2013. Kita akan belajar materi yang baru ya, yang merupakan bab yang keempat dari buku Senang Belajar Matematika. Bab yang keempat ini berjudul statistika. Wah, apakah anak-anak pernah mendengar kata statistika? Tentunya pernah ya. Kalian sudah pernah nih ya mempelajari statistika dari kelas 4 ya. Di kelas 6 ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang statistika. Apa yang dimaksud dengan statistika? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Kalau di kelas 4 dan kelas 5 itu kalian ya belajar statistikanya itu membaca data ya. Kemudian juga bisa menganalisis data. Nah, di kelas 6 ini kita akan belajar sesuatu yang lebih lagi ya dari sekadar membaca data, membaca grafik ya ataupun menganalisis grafik. Anak-anak ingat ya, kalian pernah belajar tentang grafik ya. Ada grafik batang, ingat ya. Ada juga grafik gambar atau juga ada diagram lingkaran ya. Itu semuanya contoh-contoh ya bagaimana mempresentasikan data. Apa sih yang dimaksud dengan data? Nah, masih ingat tidak anak-anak? Data ya, data itu adalah sekumpulan informasi tentang suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan. Coba kita lihat ya salah satu contoh dari data. Misalnya di sini kita punya nilai ulangan matematika dari 10 siswa. 67, 75, 80, 52, 93, 84, 63, 77, 83 dan 90. Angka-angka ini merupakan data ya. Jadi angka-angka ini memberikan kita informasi. Informasi tentang apa? Informasi tentang nilai ulangan matematika dari 10 siswa. Bagaimana kita mendapatkan nilai ulangan tersebut? Tentunya kita bertanya ya kepada siswa tersebut, berapa nilai ulangan matematikamu ya. Jadi didapatkan datanya melalui pengamatan. Nah, cara kita mengamatinya ya, salah satu caranya adalah dengan bertanya. Kalau anak-anak pernah melakukan percobaan di rumah ya tentang ini, kita tanaman kecambah ya atau kacang hijau, kita taruh biji kacang hijaunya di dalam pot ya, lalu kita taruh media tanamnya berupa kapas, lalu kita amati ya biji kacang hijaunya pada hari keberapa dia akan tumbuh. Kemudian kalau sudah tumbuh kita ukur berapa tingginya ya. Hari kelima tingginya sekian sentimeter, hari keenam tingginya sekian sentimeter, hari ketujuh tingginya sekian sentimeter. Jadi angka-angka mengenai tinggi kecambah itu juga merupakan data, informasi ya mengenai tinggi kecambah, itu namanya data, didapatkan melalui pengamatan. Kita mengamati ya pertumbuhan dari kecambah tersebut, tiap hari diukur tingginya ya, itu adalah data. Di kelas 6 ini kita akan belajar 3 karakteristik data atau 3 ciri-ciri data. Yang pertama adalah modus, yang kedua adalah median, yang ketiga adalah mean atau rata-rata ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya ciri yang pertama dulu, modus. Nah, modus adalah data yang sering muncul atau data dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Kita akan mencoba ya berlatih mengerjakan beberapa soal supaya kita lebih mengerti lagi tentang apa yang dimaksud dengan modus. Ayo mencoba halaman 171. Diketahui 8 mobil sedang melaju di jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut berturut-turut adalah 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, 75. Tentukan modus kecepatan mobil tersebut. Kita jawab ya.
Jadi di sini ada data tentang kecepatan 8 mobil. Kita tulis dulu ya datanya. Ini dia. 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, 75. Untuk menentukan modusnya, berarti kita harus ya menghitung dulu. Data-data itu muncul berapa kali. Nah, kita mulai dari data yang pertama ya. 60 itu muncul berapa kali? Coba kita lihat. 1, 2. Jadi 60 ini munculnya 2 kali. Kemudian kalau data yang 80 munculnya berapa kali? Cuma 1 kali ya. Nah, kita tulis 80 itu munculnya 1 kali. Berikutnya, kalau 70 muncul berapa kali? Kita lihat. 1, 2 kali. Oh, 70 ini munculnya 2 kali. Bagaimana dengan 50? Berapa kali munculnya? Cuma sekali ya. Kalau 45, berapa kali munculnya? 1 kali. Kalau 75, munculnya berapa kali? 1 kali. Nah, sekarang kita lihat ya masing-masing angka ini. 60 munculnya 2 kali, 80 munculnya 1 kali, 70 munculnya 2 kali, 50 munculnya 1 kali, 45 munculnya 1 kali, 75 munculnya 1 kali. Mana yang sering muncul? Yang ini ya, 60 dan 70. 60 dan 70 masing-masing muncul sebanyak 2 kali. Lebih banyak dari angka-angka yang lain yang hanya muncul sekali. Jadi ini adalah modusnya. Jadi modus kecepatan mobil tersebut adalah 60 dan 70. Kita berlatih lagi ya. Nomor 2. Ada 10 orang siswa dijadikan sebagai contoh. Kemudian siswa-siswa tersebut diukur tinggi badannya dalam sentimeter. Hasilnya adalah sebagai berikut. 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Tentukan modus dari data di atas. Mari kita jawab. Kita tulis dulu ya data tinggi badannya. Nah, seperti ini ya. Ada 10 data ya tinggi badan dalam sentimeter. Yuk, kita lihat dulu nih ya. Kita cari dulu berapa banyak angka-angka itu muncul. 172 itu munculnya 1 kali. 167 munculnya 1 kali. 180 munculnya 1 kali juga. 170 munculnya 2 kali ya. Yang berikutnya 169 muncul 1 kali. 160 munculnya 1 kali juga. 175 munculnya 1 kali juga ya. 165 munculnya 1 kali juga. 173 munculnya 1 kali juga. Coba kita perhatikan sekarang ya datanya. Mana yang paling banyak munculnya? Yang ini 170 karena munculnya 2 kali. Angka-angka yang lain munculnya cuma 1 kali ya. Jadi modus dari data di atas adalah 170 cm. Nomor 3. 8 orang siswa memiliki nilai ujian sebagai berikut. 77, 62, 72, 54, 76, 57, 81, 70. Tentukan modus nilai siswa. Kita jawab ya. Kita tulis kembali data nilai ujiannya ya. Seperti ini. Yuk kita lihat muncul berapa kali setiap angka tersebut ya. Mulai dari 77 ini munculnya 1 kali. 62 munculnya juga 1 kali. 72 munculnya juga 1 kali ya. 54 munculnya 1 kali juga. Kalau 76 munculnya 1 kali juga ya. 57 munculnya 1 kali juga. 81 munculnya 1 kali juga. 70 munculnya 1 kali juga. Sama ya. Semuanya munculnya 1 kali. Ada yang lebih banyak tidak munculnya anak-anak? Tidak ada ya. Semua angka-angka ini munculnya 1 kali saja. Tidak ada yang lebih banyak munculnya.
Jadi ya, data di atas tidak mempunyai modus. Jadi kalau masing-masing angkanya munculnya cuma sekali, jadi sama gitu ya, berarti data tersebut tidak punya modus. Kalau misalnya semua angka munculnya 2 kali, semuanya sama nih munculnya 2 kali, berarti tidak ada modusnya. Kalau semua angka munculnya 4 kali, semuanya sama muncul sebanyak 4 kali, itu juga tidak ada modusnya. Jadi harus ada angka yang munculnya berbeda dengan angka-angka yang lain, baru kita bisa menentukan modusnya. Sekarang kita coba nomor 4 ya. Ibu membeli 3 buah apel, 2 buah mangga, 1 buah pisang sisir, sebanyak 11 buah. Berapa modus buah-buah tersebut? Kita jawab. Kita tulis dulu ya datanya ya. Apel ada 3, mangga ada 2, pisang itu ada 11 buah. Jadi kita gunakannya yang 11-nya ya. 1 sisir itu ada 11 buah. Jadi mana modusnya? Modus itu data yang paling sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Jadi yang merupakan modusnya ini, yang munculnya 11 kali, yaitu pisang ya. Jadi modus buah-buah tersebut adalah pisang. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini mengenai statistika ya. Khususnya kita membahas karakteristik data yang pertama, yaitu modus. Ingat kembali ya, modus itu adalah ya nilai yang sering muncul atau data dengan frekuensi terbanyak atau tertinggi. Pelajari kembali ya anak-anak ya, apa yang tadi kita bahas di rumah bersama papa, mama atau kakak kalian. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.